menemukan itu, kawan. Saya belum ada. Beda kalau kawan-kawan kita yang lain sudah main ludah, main segala macam itu, wah itu kelihatan sekali. Bang ITG bukan persoalan itu, Bang ITG. Nangkap enggak apa yang Viro sampaikan? Nangkap enggak apa yang menjadi narasi Viro tadi? Ya. Nangkap enggak? Dia menjustis Viro kafir tanpa bukti. Itu udah penghinaan atau udah fitnaan atau tidak? Pasti itu dia punya, dia punya alasan mengatakan Viro kafir karena apa? Tadi begini, saya dengar tadi bahwa menurut Viro Allah itu apa? Pak Viro kan menjawab itu adalah proper name. Nah, sedangkan kalau di dalam pemahaman kita memang Allah itu gelar, bukan nama, gitu loh. Kan gue bilang tadi, makanya dengar. Dia kan tanya Allah itu siapa kan? Allah, makanya dengerin Viro dong. Iya kan, dengerin Viro. Allah itu siapa? Setahu aku Allah itu cuma ada di dalam agama Islam kan? Bener kan? Nggak ada dalam kekristenan. Kata Allah loh, cuma ada dalam Islam loh. Nggak ada dalam kekristenan. Makanya aku bilang Allah, sabar dulu dong, Bang ITG. Allah itu ini Allah ya, bukan Allah. Allah adalah nama Tuhan umat Islam. Aku kan bilang begitu tadi, nama Tuhan umat Islam loh. Tadi Bro Viro tidak ada mengatakan nama Allah umat Islam, nggak ada kata umat Islamnya nggak ada, Bro Viro, itu saya saksi loh. Bro Viro Oke, begini aja Bang ITG, supaya nggak kepanjangan kita. Kenapa sih aku heran sama Bang ITG bela-belain yang udah tahu-tahu dia bentar. Dia fitnah saya, berkali-kali dia fitnah saya tanpa data, tanpa bukti. Pertanyaan Viro, orang Kristen yang menfitnah itu layak ndak dibilang lagi Kristen sejati? Itu bukan menfitnah, tapi dalam ruang diskusi atau ruang perdebatan itu sesuatu hal yang lumrah. Masih aja dibela ya teman-teman. Perhatikan teman-teman ya, mati-matian bela Oten yang memang udah kurang ajar loh. Mati-matian bela Oten yang memang udah nggak bener. Kita di ruang perdebatan ini, kawan. Oke, sekarang kita mau bahas apa? Biar nggak panjang kali lebar. Biar nggak panjang kali lebar, kita mau bahas apa? Bentar, aku sapa lu Bang Loding. Bang Loding, gimana kabarnya? Tadi banyak yang tanya aku loh, banyak yang katanya Alhamdulillah udah selesai. Kabar sehat. Ya, tadi makan waktu telepon itu. Iya teman-teman, soalnya Bang Viro ini kalau dari tempat saya yang sekarang ini ke Bang Viro itu kurang lebih 5 jam ya. Iya, 5 jam, sekitar 5 jam. Itu kurang lebih 5 jam, dan Viro ini ada kegiatan di sana. Iya. Lagi ada acara keluarga sih sebenarnya, lebih tepatnya gitu loh. Nanti baliknya itu kalau nggak kurang apa-apa Minggu malam gitu loh, hari Minggu malam, malam Senin lah. Hari Minggu malam. Gimana teman-teman, kita tunggu Bang Viro balik hari Minggu malam biar kita diskusi kita ketemu sama Bang Viro, kita ngobrol sambil ngopi di warung kopi. Apa gimana teman-teman, buat para netizen semua yang ada di bawah gitu. Gimana? Gasken, setuju. Oh iya, tunggu. Banyak yang tipping tunggu. Jadi Bang Viro, saya tunggu di sini ya. Karena habis dari sini saya ke Gorontalo kan. Berarti hari Senin baru saya ke Gorontalo. Bang Viro kan sampai di Manado sini Minggu malam ya. Iya, kalau enggak kurang apa-apa itu hari Minggu malam sekitar jam 8, jam 9 lah gitu. Oke, jam 9. Nanti mungkin istirahat 1 malam. Besoknya kita ketemu di kawasan Megamas lah. Tadi dari situ kan. Ya, mudah-mudahan kawasan Megamas. Kita ngobrol situ sambil ngopi-ngopi di situ. Ya. Oke. Soalnya dari situ baru saya ke Gorontalo. Oke. Eksekusi dulu dia Bang Viro. Jadilah Kristen yang baik dia. Saya dengar-dengar dulu. Jadilah Kristen yang baik. Begitu. Janganlah kalian. Yang saya heran begini. Kenapa ketika ada orang Kristen yang betul-betul mau jujur, kalian benci mereka? Kenapa sih? Kan dia berkata-kata sesuai yang tertulis di Bible. Bahwa di Bible itu tidak menemukan Yesus adalah Tuhan. Yang ada hanya utusan. Bukan berarti Viro ini tidak menuhankan Yesus. Keyakinan dia menuhankan Yesus. Cuma dia memberitakan Injil yang tertulis. Bahwa memang tidak ada Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kalian seperti ini juga bukan kalian ejek dia. Kalau memang menurut kalian itu salah, luruskan sama dia. Bukan kalian fitnah dia, kalian ejek dia. Bukan begitu caranya. Kan kalian selalu mengklaim agama kasih, agama kasih. Di mana kasih kalian? Cuma kasih hujat orang. Jangan baper. Sejak kapan saya baperan sama kamu? Nggak ada ilmu sama sekali. Dan dia ini saya sudah berikan gelar CMC. Kalau saya kan JMC, jangan modal congor. Kalau dia CMC,
cuma modal congor atau cuma modal cuap-cuap? Coba kamu tes, coba kamu tes diskusi santai sama Bang Viro, bisa ndak? Kalau Viro jujur, kamu terus berbohong, coba. Ketemu kamu akan mentok. Bisa, santai saja. Apa kita bahas apa? Coba silakan, saya tunggu. Silakan supaya tidak panjang kali lebar, kita bahas apa ini? Kan gitu. Apa yang mau dibahas? Baik. Ya. Oke. Tema aku mana ya? Udah nggak ada temanya ya? Iya, anda kelihatan tema kalau begini. Nggak kelihatan tema kalau PK ya? Oke, nggak apa-apa lah. Nggak apa. Satu aja dulu yang aku mau tanya sama Bang ITG dulu lah. Sekali lagi saya minta kejujuran Bang ITG. Kejujuran ya, sebagai orang Kristen yang sejati. Menfitnah orang ya, fitnah orang, itu masih bisa nggak dikategorikan sebagai Kristen yang benar? Oke. Memfitnah itu bukan untuk hanya Kristen saja, semuanya nggak boleh. Kan begitu. Itu pertanyaan dasar itu, nggak boleh. Itu intinya nggak boleh, kan begitu. Masih tidak dia dibilang Kristen yang benar? Nggak perlu bilang Kristen atau benar, nggak boleh. Nggak boleh fitnah. Ya kalau nggak boleh berarti nggak benar Kristennya kan? Untuk nggak hanya Kristen, semua manusia nggak boleh fitnah. Enggak, aku tanya jangan kemana-mana. Aku kita diskusi tentang ajaran kekristenan. Gitu loh Bang Itega. Mengapa harus Kristen? Ya karena aku lagi diskusi sama kamu dan yang memfitnah Viro itu Kristen. Oke, apakah bro Viro ini Kristen atau bukan? Kristen? Oh, Kristen ya? Seharusnya tidak merasa kalau memang kita tidak seperti yang dituduhkan, santai saja. Jangan baperan, jangan baperan. Kok nggak berasa? Dia udah ungkapkan kayak gitu, nggak berasa. Aneh pula kau ITG. Maksudnya jangan baperan, jangan terlalu. Bukan masalah baperan. Aku tanya begini Bang ITG. Kristen yang kayak gitu masih layakkah dibilang Kristen yang benar? Kan aku tanya sama kamu. Itulah ukurnya hanya sebegitu saja. Pasti ada alasan dia, pasti ada toh alasan dia kan. Ini kan alasan dia tadi tidak bisa membuktikan apa-apa tentang apa yang dia narasikan tadi, apa yang diargumentasikan tadi sama Viro. Dia nggak bisa buktikan. Boleh nggak saya jujur begini? Tadi waktu saya mendengar ya kalian berdiskusi, saya mendengar begini. Ya. Ya, Viro mengatakan bahwa Allah itu adalah proper name. Sampai di situ saja. Tidak Betul. ada embel-embel bagi kepercayaan Muslim, tidak ada. Emang betul Allah itu adalah proper name kan? Dia kan sampai nuduh Viro sampai kafir kan? Makanya tadi dia tidak yakin bahwa Bro Viro itu Kristen karena apa? Di dalam kekristenan Allah itu adalah gelar. Sekarang aku tanya sama Bang Itega. Bang Itega yakin tidak aku Kristen? Bagaimana? Bang Itega yakin tidak aku Kristen? Kalau sudah seperti ini, maka tadi saya bilang saya mulai ragu nih. Mulai ragu, kawan. Kok mulai ragu gimana sih? Awal-awal saya yakin. Dulu awal-awal saya yakin Bro Viro kita sama Kristen, tapi sekarang kok agak. Oke lah kita bahas aja. Oke, baiklah kita bahas aja tentang keselamatan hidup yang kekal gimana? Silakan. Oke. Keselamatan hidup yang kekal aku bawa ya kata Pak Budi Asali. Aku terus bawa Pak Budi Asali ya. Kata Pak Budi Asali, keselamatan hidup yang kekal itu cuman karena iman. Pertanyaan Viro sama Bang ITG. Sepakat nggak dengan pendapat Pak Budi Asali? Ulangi pertanyaannya, saya langsung jawab. Oke, baik. Kata Pak Budi Asali ketika diskusi sama Viro, di dalam kekristenan, keselamatan hidup yang kekal itu hanya dengan beriman saja kepada Yesus, itu dapat hidup kekal. Tanpa harus dengan ada perbuatan. Oh, oke. Ini perlu penjelasan dengan detail ya. Nih. Keselamatan itu adalah yang pertama dalam Efesus 2 ayat 8 itu kasih karunia. Sepakat nggak? Bentar. Sepakat nggak dengan? Ya bentar dulu. Sepakat nggak dengan bentar dulu dong. Sepakat nggak dengan pendapat Pak Budi Asali atau penjelasan Pak Budi Asali? Saya setuju. Setuju ya? Sampai titik Oke, itu saya setuju dengan iman. Ya, sampai dengan iman ya. Hanya dengan iman ya. Kita udah selamat. Makanya ketika Viro tanya, Pak Budi semua orang Kristen? Iya, semua orang Kristen. Yang namanya udah percaya Yesus tetap masuk surga katanya. Ya kan? Semua orang Kristen Pak Budi, semua orang Kristen. Yakin, gitu loh. Itu kan keyakinan begitu. Bagaimana kalau kita nggak yakin?
Oke, baik, baik, baik. Jadi menurut Bang ITG, perbuatan baik manusia itu tidak dijadikan sebuah Iman apa ya? tidak bisa dilepaskan dengan perbuatan, Yakobus. Jangan kau pisahkan, nggak boleh dipisahkan. Iman dan Tapi- perbuatan tidak bisa dipisahkan. Maka Yakobus bilang, Betul. kau tunjukkan imanmu, maka aku akan tunjukkan perbuatanku. Maka iman itu tidak bisa dilepaskan dari perbuatan. Tapi perbuatan itu bukan yang membawa kita kepada keselamatan. Keselamatan itu anugerah. Efesus 2 ayat 8 itu Oke, clear. baik. Coba Bang ITG baca Roma 2 6 dan 7, coba. Jangan, kita clearkan dulu. Efesus 2 ayat 8, clearkan dulu itu. Jangan kemana-mana dulu. Saya nggak suka bolak-balik, lompat-lompat. Kan lagi kita bahas tentang keselamatan di dalam kekristenan loh. Iya, Efesus 2 ayat 8 itu harus itu dulu dipahami dulu. Nah, coba dibaca. Efesus 2 ayat 8. Silakan, baca. Silakan. Lah kau yang baca, kau yang kasih di dalilnya gimana sih Bang ITG? Nah, saya satu device ini. Saya nggak ada, nggak tempat saya lagi. nggak ada. Ya, oke. Intinya ayat itu berbicara tentang keselamatan itu cuma kasih karunia Allah, bukan hasil usaha manusia, betul? Betul. Betul ya? Lanjut. Jadi Lanjut. bukan hasil usaha manusia, oke? Baca Betul. baca ayat itu dengan benar, dengan baik dan benar. Nggak boleh Makanya kan, sepotong-sepotong. makanya kan aku suruh baca, Bang ITG baca, kan Bang ITG yang dalilkan. Oke, aku bawa ya. Aku ambil dulu Alkitab dulu. Silakan, Aku ambil Alkitab dulu ya. silakan. Kita lihat teman-teman ya, apakah perbuatan baik itu tidak menentukan juga di dalam kekristenan untuk masuk surga? Perbuatan itu tidak menyelamatkan, bukan perbuatan yang membawa kita keselamatan, tapi perbuatan itu penting. Nah, begitu dia konsepnya. Baik, nanti ya Jangan baik nanti kita lihat dibalik-balik, teman-teman ya. ya. Jadi Baik, orang kita lihat Kristen kalau teman-teman nggak ya. belajar susah nanti. Kalau orang Kristen nggak belajar susah. Baik, nanti kita lihat sama-sama teman-teman. Hah? Ya teman-teman dibantu tiap-tiap layar teman-teman ya. Ini kebetulan Pak Loading juga di Komalviro, sama-sama kita PK ini teman-teman. Enggak PK kita ya. Cuma saya bingung kenapa Viro berubah sekarang. Ada apa Viro? Enggak berubah. Justru Viro lebih memperdalam tentang ajaran di dalam kekristenan yang benar gitu loh. Bagus. Oke, kita baca ya. Efesus 2 ayat 8 ya. Dibaca. Ya, Sebab silakan. ya dengar baik dengan kesadaran ya, dengan kejujuran ya. Sebab Ya, karena siap. kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman ya. Karena kasih Iman, ya. karunia kamu diselamatkan oleh iman. Berarti di situ ada unsur kasih karunia dan ada respon daripada iman. Nah, lalu di ayat selanjutnya dikatakan bahwa itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan itu bukan usaha manusia, tapi pemberian Allah yang harus diresponi dengan iman. Maka disitulah pentingnya perbuatan. Maka disitulah iman itu penting untuk meresponi keselamatan itu. Bukan karena perbuatan baik yang membawa kita diselamatkan. Begitu kawan. Oke. Ini sudah Baik. pengajaran dasar sekali. Sudah. Itu dia. Oke, baik. Pak ITG, Bang ITG, Viro nggak pernah bilang loh, keselamatan di dalam kekristenan itu hanya dengan perbuatan baik. Enggak loh, Viro nggak pernah ngomong begitu. Nggak Tadi pernah ngomong begitu aku. kamu bilang perbuatan baik itu mempengaruhi keselamatan. Toh kamu bilang tadi Betul. itu. Barusan Sangat kamu ngomong mempengaruhi. itu. Sangat mempengaruhi. Ya betul, mempengaruhi. Makanya aku bilang sama Bang ITG, ada orang Kristen yang beriman kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Semua orang Kristen beriman kepada Yesus sebagai Tuhan. Yakin kan? Betul kan? Udah beriman ya. Berarti kalau dia udah beriman, udah masuk surga atau tidak? Nah, ini dia. Ini dia. Ini yang berat teman-teman. Ini yang berat. Saya jelaskan. Nah, gimana? Bisa dijelaskan. Itu terlalu mudah untuk dijelaskan. Oke. Nah, ya. oke, silakan jelaskan gimana? Apakah Iman, dengan orang beriman kepada Iman. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, udah masuk surga atau gimana? Coba. Oke. Yang harus adik Viro pahami bahwa iman itu bukan titik. Oke? Iman bukan titik, tetapi sebuah garis perjalanan, sebuah garis, ya. Nah, mengapa kita percaya beriman kepada Yesus supaya apa? Ya, status dari orang berdosa itu dirubah menjadi orang yang dibenarkan. Jadi status dulu yang dibenarkan, kawan, ya. Status dulu yang dibenarkan.
Ya, baru kemudian dalam perjalanannya iman itulah yang membawa kita kepada karakter-karakter Kristus itu, menuntun kita ke dalam kebenaran. Roh Kudus itu menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran sampai kita masuk kepada finish, garis akhir. Ya. Jadi Bang ITG, Bang ITG, pertanyaan Bang ITG, pertanyaan Viro itu mudah sekali loh. Pertanyaan Viro mudah sekali loh. Orang yang sudah beriman kan kamu bilang kan Efesus 2 ayat 8 kan? Iya. Iya kan? Orang yang cuma beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, ya kan? Dia udah beriman. Dia udah pasti masuk surga atau tidak? Di Itu mana pertanyaan Viro loh. di mana ada diksi kata cuma beriman? Enggak kan kamu? Di Oke mana kan? diksi itu? Bentar. Efesus 2 ayat 8 itu apa yang dibilang situ? Iya. Keselamatan itu cuma kasih karunia Allah, bukan usaha kita. Iya. Oke? Oke. Betul? Tidak ada usaha manusia kan? Betul kan? Keselamatannya. Dengan iman, dengan iya, dengan keselamatan ya. Keselamatan itu kekal lah. Iya. Keselamatan. Bang ITG mah. Bang ITG dengar Viro dulu dong. Pertanyaan Viro. Oten semua percaya kan beriman kepada Yesus kan sebagai Tuhan, betul? Oh, yes, kita harus beriman kepada Oke, yes ya. Oke, beriman ya. Oke. Yes. Sudah beriman, pertanyaan Viro. Udah masuk surga itu atau tidak? Maka saya bilang tadi iman itu sebuah garis, kawan. Sebuah garis perjalanan. Kamu tidak bisa mengatakan sekali selamat tetap selamat itu dalam pengertian yang apa dulu. Saya tanya kamu. Bang ITG. Viro tanya, udah masuk surga atau tidak, Bang ITG? Itu sudah tanya loh, udah masuk surga atau tidak? Oke, saya tegaskan Jawab dulu dong. Udah masuk surga atau menerima tidak? Yesus? Ya, saya jawab. Orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu pasti 1.000.000% dia akan mendapat jaminan keselamatan. Oke, Itu baik ya. Oke, baik ya. Jadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, udah pasti 100.000.000% masuk surga. Jaminan ya? Jelas ya? Sabar dulu. Jangan kemana-mana dong Bang ITG. Jaminan keselamatan itu kita dapatkan dari iman percaya kita kepada Yesus. Oke, baik. Baik iman ya. Begini, waktu Tapi lagi, pakai Viro tapi lagi. menerima Tuhan Yesus, apakah Viro sudah langsung ke surga? Sabar dulu. Oke ya, jelas ya. Waktu kamu terima Yesus, dibaptis terima Yesus, apakah kamu langsung ke surga? Kan saya belum Jawab dulu. Kamu waktu terima Yesus, apakah kamu langsung naik ke surga? Kan saya nanti ke surga metong dulu. Berarti kamu nggak yakin ya? Nggak yakin ya? Aneh kau. Tunggu mati Kau baru pertanyaan percaya. kamu. Bentar dulu, Tunggu mati saya baru saya percaya. Itu bukan iman namanya, Viro. saya bilang sama kamu Bang ITG. Bang ITG jawab Viro dulu. Saya jawab Viro ya. Kamu bilang tadi kan, ketika orang sudah beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, udah pasti kau bilang bahkan 100.000.000% masuk dong. surga. Ya kan pasti ya? Oke. Pertanyaan Viro. Jaminan. Bentar, pertanyaan Viro. Coba perhatikan. Dengar baik-baik ya telinganya supaya nggak ulang-ulang pertanyaan Viro. Kristen yang satu, dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia melakukan segala perbuatan-perbuatan, ketetapan-ketetapan yang diperintahkan oleh Bapa kepada dia. Kristen yang satu, ini A ya, Kristen yang A, ini Kristen yang B, ya kan? Kristen yang B ini, dia percaya juga, sama-sama percaya beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia tidak melakukan perbuatan baik. Pertanyaan Viro, dua-duanya masuk surga? Orang kalau dia Kristen, penerima Yesus, pasti dia akan melakukan yang baik. Itu Nah, dia ya. pertanyaan Viro. Sabar dulu. Pertanyaan Viro. Bentar. Jangan kemana-mana dulu. Pertanyaan Viro. Kalau Pertanyaan dia Viro. Dua-dua Yesus, masuk surga enggak? Maka dia Dua-dua pasti masuk surga. Kristen yang akan melakukan Jawab dulu. firman. Bentar. Bang Sabar ITG dulu, bentar. sabar dulu. Dua-dua masuk surga enggak? Saya bertanya. Dua-dua masuk surga enggak? Kristen yang satu itu kenapa dia tidak melakukannya? Ada pertanyaan, kok aneh dia nggak melakukan? Enggak. Bentar. Pertanyaan Viro. Dua-dua masuk surga enggak? Enggak, jawab dulu ya. Iya kan ini kan kriteria kekristenan. Memang begitu kekristenan kan. Banyak yang Kristen begitu, ya kan? Kriteria Kristen yang diselamatkan. Makanya dengerin dulu dong, dengerin Viro dulu. Bukan hanya menerima Kristen yang tapi satu, melakukan. Bang ITG, sabar dulu Bang ITG. Kristen yang satu,
Bentar dulu. Ini kan Kamu bukan ini kan Kristen, sama-sama sudah. Kristen kan? Sudah. Ini kan sama-sama Kristen kan? Kamu mengkonfirmasi Sabar bahwa kamu bukan Kristen. Sudah, cukup. Sabar lu. Ini kan sama-sama Kristen kan? Sama-sama Kristen kan? Terima kasih, A cukup. dan B sama-sama Kristen, ya kan? Kabur. Emang kebiasaan begitu Kabur teman-teman. dia. Susah. Mm-mm. Susah saudaraku. Karena mereka tidak ada kejujuran. Gitu. Dan antum itu kejujuran. Makanya Ingat, aku orang bilang. jujur itu selalu di framing loh. Luar biasa. Tadi dia nggak mampu jawab itu Pak Loding, pasti yakin aku. Dia kan bilang tadi, udah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat 100 juta % masuk surga. Ya kan? Nah sekarang aku bawa dengan pertanyaan. Ya kan? Ada dua OT, dua Kristen sama-sama percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang satu melakukan segala perintah yang diperintahkan oleh Bapa, yang satu tidak. Pertanyaan Viro, dua-dua masuk surga atau tidak? Itu tinggal jawab aja. Harusnya kamu pertahankan dong. Iya, masuk surga. Gitu loh, argumentasi itu kamu pertahankan gitu loh. Nah di sini sementara aku jadi ketika Anda mempertahankan argumentasi kamu itu, ada satu pertanyaan yang aku nggak sajikan sama kamu gitu loh, membuka paradigma kamu berpikir tentang kebenaran di dalam kekristenan. Karena begini ya teman-teman, yang Pak Loding begini teman-teman ya, di dalam kekristenan iman aja tidak cukup. Ingat ya, iman aja tidak cukup untuk membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal, gak cukup. Makanya dalam kitab Yakobus 2 ayat 17 berkata, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Harus dibarengi dengan perbuatan. Gitu loh. Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya kan? Yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Nah itu perkataan Yesus. Jadi beriman saja nggak cukup Bang ITG. Ya, beriman aja nggak cukup. Harus dibarengi dengan perbuatan baik. Karena kitab Roma 2 ayat 6 dan 7, apa dikatakan di situ? Semua manusia akan dihakimi menurut perbuatannya. Hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Ingat ya, ini kata Yesus loh. Hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Begitu. Dan Yesus akan datang dalam kitab Wahyu, akan datang pada kali yang kedua menjadi hakim yang adil dan benar. Yang dihakimi itu Bang ITG bukan iman. Enggak ada satu diksi dalam Bible itu Yesus datang menghakimi iman, tidak. Tapi Yesus datang menghakimi perbuatan manusia, baik atau jahat. Itu yang dihakimi. Gitu loh Bang ITG. Paham ya Bang ITG ya? Jadi kekristenan ini enggak ada, cuman modal iman aja. Modal iman aja lu udah dapat hidup kekal. Nggak ada seperti itu. Nggak ada. Perbuatan baik itu menentukan juga Anda untuk masuk surga atau tidak. Gitu loh. Aneh kan kok tiba-tiba ada Tuhan, kita cukup beriman saja lu masuk surga. Ya kalau begitu lu buat dosa aja terus. Senangnya aja hidup di dunia ini. Ya kan? Bikin apa aja yang lu mau. Udah selamat kok. Udah surga kok. Bahkan 100 juta % dikatakan ITG. Luar biasa. Gitu loh. Nggak ada begitu teman-teman. Begitu. Sama juga ketika lanjut. Saya dengar. Lanjut. Luar biasa nih. Iya memang begitu Bang Loding. Kalau apa ya, kayak kemarin kan aku juga diskusi sama Pak Budi Asali kan bicara tentang itu. Bahkan Pak Budi Asali lebih tegas jawabannya daripada Bang ITG. Pak Budi Asali langsung bilang sama Viro, semua orang Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu surga. Aku bilang, Pak Budi, meskipun mereka melakukan kejahatan, iya, meskipun mereka melakukan kejahatan, gitu loh, mereka tetap masuk surga. Keren loh, aku bilang kalau Kristen begini ya. Makanya lu Kristen bagi ITG, lu akuin aja ya. Tapi nantilah Pak Loding, mungkin kan nanti diskusi sama Pak Budi. Iya, itu karena kalau begini Bang Viro ya, kalau kalau di dalam Islam itu dikatakan seperti ini. Kita masuk surga ini bukan karena perbuatan baik, tetapi kita masuk surga ini karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, aku sepakat untuk itu mendapatkan ridho. Nah, kalau untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita butuh amal baik. Betul. Untuk mendapatkan amal baik, maka kita butuh perbuatan baik. Betul. Nah, untuk mendapatkan perbuatan baik, maka kita butuh perkataan yang benar. Karena dengan perkataan yang benar, kita bisa mendapatkan amal baik, perbuatan baik. Dengan perbuatan baik, kita akan mendapatkan
ridho Allah. Dengan ridho Allah itulah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya selalu analogi begini Bang Firo. Ada pemilik dealer mobil, dia mengatakan begini, seluruh manusia bisa punya mobil. Seluruh manusia akan punya mobil. Kecuali yang tidak mau, kan? Nah, yang mau maka dia berusaha untuk mendapatkan uang beli mobil. Benar tidak? Yang tidak mau, dia tidak akan berusaha untuk mendapatkan mobil. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau katakan, "Kullu ummatin yaduhunal jannah ila man aba." Seluruh umatku akan masuk surga ila man aba, kecuali yang tidak mau. Betul, betul. Nah, begitu kan? Betul. Kecuali yang tidak. Maka sahabat bertanya, "Kila ma wa ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang-orang yang tidak mau itu? Yaitu orang-orang yang tidak mentaati Allah dan Rasul. Begitu. Tidak mentaati Allah dan Rasul. Kalau dia mengatakan bahwa barang siapa yang menjadikan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, maka dijamin pasti masuk surga. Ini lama-lama orang akan berbuat kejahatan. Betul. Kan? Akan terjadi kejahatan di mana-mana. Wong sudah dijamin masuk surga, tidak butuh perbuatan baik. Nah, Betul. dan itu pun Bang Firo akan bertentangan dengan kitab suci Anda sendiri. Karena di dalam kitab suci itu kan di Matius 19, 16, 17 itu kan sudah jelas. Orang kaya datang kepada Yesus dan dia bertanya, "Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal?" Boleh hidup kekal. Berarti ada perbuatan baik. Kan? Betul. Itu Bang Firo. Iya, Silakan makanya Bang Firo. Silakan. Ya makanya kan aku bilang sama mereka Pak Loding ya, Pak Loding, kita beriman, oke, memang harus beriman. Karena nggak mungkin kita karena nggak mungkin kita masuk surga kalau kita tidak beriman kepada Tuhan. Apa alasannya harus beriman kepada Tuhan? Tuhan itu pemilik surga, ya kan? Tuhanlah pemilik surga itu. Dia yang memberikan surga itu. Sepakat aku. Dia yang memberikan surga itu. Nah, bagaimana cara kita supaya kita bisa masuk ke dalam surga itu? Kita jangan diam. Kitab Filipi bilang, kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakanlah. Gitu loh. Jangan kau diam. Gitu. Harus kerjakan keselamatanmu. Itu jelas loh. Dan memang sangat jelas juga ketika kita buka di dalam kitab Yakobus 2 ayat 17 Pak Loding. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Gitu loh. Artinya Anda beriman tapi tidak dibuktikan dengan perbuatan baik itu nol. Nggak ada artinya apa-apa. Anda tidak akan mendapatkan ridho dalam Islam ya. Tidak akan mendapatkan ridho dari Allah ketika Anda tidak melakukan amal, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan, tidak melakukan segala ketetapan-ketetapan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh teman-teman. Tapi kalau kita diskusi sama Bang Itega, sama Pak Budi Asali, sama teman-teman OTN yang lain, cukup beriman saja teman-teman. Itu Bang Firo sudah dapat. Bang Firo sudah dapat dia punya apa dalil enggak? Di Wahyu 20 nomor 12. Bagus sekali itu. Coba Bang Firo baca Wahyu 20 nomor 12 itu. Betul. Kalau serang sama Pak Budi itu mentok dia itu. Ya, itu kan sama. Tugasnya Pak Loding nanti sebentar diskusi sama dia. Nah, makanya coba Bang Firo baca dulu. Sudah siapkan senjata Pak Loding lah untuk. Iya. Banyak senjata anak ambil dari antum. Gitu ya. Ya mudah-mudahan teman-teman ya sehat-sehat. Kita ketemu dengan Pak Loding hari Minggu, Senin ya, Senin. Kalau enggak iya, hari Senin. Ya, teman-teman ya. Berarti saya masih lanjut di sini dulu kan, sambil tunggu saya masih lanjut di sini. Ya, intinya nanti yang pasti nanti Viro tetap kasih kabar terus ke Pak Loding kalau gimana Viro tetap kasih kabar. Iya. Itu di Wahyu 20 nomor 12 toh Viro bunyinya begini. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibukakan semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatannya. Iya, betul. Semua jadi dihakimi memang menurut perbuatan. Semua dihakimi melalui perbuatannya. Jadi kalau dia mengatakan bahwa beriman langsung begitu, sangat tidak bisa. Itulah yang harus kamu sebagai kekristenan itu yang kamu harus cegah begitu. Bukan berarti kamu memberitakan kebenaran itu langsung mereka mengatakan di sini Viro sudah bisa tahu kan? Berarti selama ini ada orang Kristen dan itu Viro pun pernah merasakan bahwa selama ini saya memberitakan hal yang tidak benar, kan? Begitu.
ini tidak mengganggu keimanan. Lintas diskusi agama ini, ketika kita berdiskusi itu tanamkan dalam hati kita, agar keimanan saya sebagai Islam semakin kuat, agar keimanan Viro di dalam kekristenan semakin kuat. Kan? Semakin kuat, bukan berarti kita ini mau paksakan Viro masuk Islam, Viro paksakan saya masuk Kristen, tidak. Tetapi disinilah kita memperkuatkan kita punya keimanan. Nah, bagaimana iman mau kuat dan iman mau benar? Sementara apa yang disampaikan tidak sama dengan apa yang diimani, kan? Contoh, ketika Viro menyampaikan di dalam kitab suci bahwa untuk mendapatkan hidup yang kekal berarti harus menjadi apa? Berarti harus percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, kan? Yang di situ itu tertulis, kan? Betul. Tertulis. Nah, sampai sekarang saya mencari data yang lurus untuk mendapatkan hidup yang kekal, menuhankan Yesus tidak ada, belum ada. Tetapi kalau kawan-kawan Kristen punya keimanan itu bahwa dengan menuhankan Yesus memperoleh hidup yang kekal, itu no problem, tidak masalah. Betul, kan? betul. Tetapi siap satu, ketika diskusi harus mutar-mutar untuk mencari membenarkan dia punya keyakinan diri. itu, kan? Betul. Membenarkan diri, tidak ada. Betul. Gitu. Makanya kan aku sempat tanyakan sama Pak Budi Asali waktu itu juga kan, Pak Budi Asali, bisa nggak Pak Budi Asali tunjukin satu data bukti bahwa perkataan Yesus berkata begini, percaya saya sebagai Tuhan, Anda dapat hidup yang kekal. Aku minta data sama Pak Budi waktu itu. Secara eksplisit ya perkataan Yesus. Nggak ada juga dikatakan sama Pak Budi. Aku bilang sama dia, Pak Budi, justru ada. Mengenal Yesus sebagai utusan ada. Dapat hidup kekal, aku bilang. Yohanes 17 ayat 3, itu jelas sekali, eksplisit bahkan. Itu nggak boleh ditambah-tambah, nggak boleh kurang-kurangin lagi. Itu jelas sekali loh. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya. Ini perkataan Yesus loh. Berarti Yesus memperkenalkan ada Allah. Ada Elohim yang satu-satu yang benar. Ya kan? Dan dia mempertegaskan juga dirinya itu siapa. Ya kan? Dan mengenal saya, kata Yesus loh. Mengenal saya, mengenal Yesus Kristus yang telah Elohim utus. Itu hidup kekal. Itu perkataan Yesus, bukan perkataan Paulus, bukan perkataan para murid-muridnya, bukan. Perkataan Yesus sendiri itu loh. Nah sekarang ketika Viro bawa ayat itu, lah dibantah lah aku. Kenapa harus begitu, Viro? Kamu pemahamannya keliru. Lah itu kan ayat udah begitu. Jangan salahkan saya. Kalau begitu buang aja Yohanes 17 ayat 3. Jangan dimasukin dong, aku bilang. Iya kan? Iya, terus aku bilang, iya. Terus aku bilang begini. Terus aku bilang, kenapa juga kalian itu? Mereka bilang sama Viro begini. Kenapa kau bawa-bawa Muslim, katanya? Aku bilang, ya kan yang percaya Yesus sebagai utusan kan cuman Muslim, cuman Muslim kan. Agama-agama lain nggak ada loh. Misalnya Hindu, Buddha, Konghucu, kan kagak. Yang percaya Yesus sebagai utusan cuma teman-teman Muslim kan. Terus aku bawa agama yang lain, nggak mungkin lah. Makanya aku bilang teman-temannya, makanya aku bilang, mau tidak mau, suka atau tidak suka, orang Kristen itu, ya sekali lagi ya, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, di dalam kekristenan jelas sekali, orang yang mengenal dan percaya Yesus sebagai utusan dan mengenal satu-satunya Allah yang benar itu jaminannya hidup yang kekal. Itu perkataan Yesus. Gitu teman-teman. Jadi tadi ada pergi di Megamas beli ini my content biar kalau kita bertemu kita berdua sambil live kita, soalnya netizen rindu pertemuan kita berdua kan, karena netizen bilang ini orang-orang wajah-wajah cerdas ini ganteng-ganteng yang bil janda pula Viro. Nanti teman-temannya Viro bilang dan saya tunggu di sini, silakan Bang Viro. Nggak jelas Pak Lodin. Tadi putus-putus suaranya tadi. Iya, nanti putus-putus teman-teman. Viro sampaikan pada netizen, Kak Viro ada waktu kita berdua bertemu biar netizen cek enggak sudah aman suara. Masih putus-putus Pak Loding, masih putus-putus suaranya. Nggak tahu teman-teman aku. Saya naik. Teman-teman aku yang ngelik atau Pak Loding yang ngelik teman-teman? Cek sebetulnya. Ngelik bentar. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3, cek. Sudah aman. Aman Kak Bang Viro? Aman, udah. Oke. Bang Viro sampaikan kepada netizen, ya Bang Viro sampaikan kepada netizen kapan waktu biar kita ngopi darat, kita bertemu biar Oke, kita baik.
ngobrol santai, teman-teman, face to face, begitu langsung enak kan? Silakan. Iya baik teman-teman, izin teman-teman ya. Kalau nggak ada halangan apa-apa teman-teman ya, bantu dalam doa, sehat-sehat selalu. Aku sama Pak Loding sehat-sehat semua ya kan. Kalau nggak ada halangan mungkin Senin ya, hari Senin kita ketemu dengan Pak Loding. Kalau nggak ada halangan teman-teman ingat ya. Aku juga cuma manusia biasa kan, nggak tahu juga gimana kehidupan kita ke depan atau gimana kehidupan Pak Loding ke depan, kita nggak tahu ya kan. Intinya kita sehat-sehat aja, aku sehat, Pak Loding sehat, ada waktunya kita ketemu hari Senin. Karena aku itu tibanya mungkin Minggu malam. Ya, itu teman-teman ya. Nanti lah pasti dikabarin teman-teman, pasti dikabarin kok. Siap. Siap Bang Viro. Ya, nanti berarti saya tunggu di sini ya. Saya Siap. di seputaran Megamas kan. Saya nginap di seputaran Megamas. Nanti insya Allah kalau sudah Bang Viro sudah malam, saya tunggu sampai hari Senin lah. Iya, udah ketemu dengan Pak Kenapa? Pendeta Yunus, Pak Loding, udah ketemu dengan Pak Pendeta Yunus? Ini Pak Pendeta Yunus sampai sekarang nih saya dari tadi dia belum. Dia tidak balas sabar ya. Nih. Telepon dari kemarin ini belum balas deh. Tadi saya telepon. Padahal sudah janjian. Oh. Sudah janjian belum balas-balas dia sampai sekarang nih. Saya dari ini kan dia telepon hari ini. Saya telepon berapa kali. Saya dari siang papen ini. Sore papen, ini lagi malam papen, belum ada jawaban sama sekali. Oh ya, oke. Saya mau ketemu langsung biar orang-orang yang pernah diskusi sama saya di atas Komal itu kita bisa punya kenangan, kita bisa diskusi sama-sama biar disaksikan oleh netizen supaya kita hadirkan bahwa bukan cuma di TikTok yang kita bisa diskusi santai, rileks, tetapi dengan offline pun kita bisa. Oke? Betul. Bang Viro semangat terus penginjilannya. Terima kasih Pak Loding ya. Siap. Siap. Ya, sehat selalu Pak. Jangan lupa jaga kesehatan Pak Loding. Di Manado itu banyak. Siap, mantap. Oke. Siap. Kita hubungi Pak Pendeta seperti minum obat nih siang malam sore. Iya kan? Kita datang dengan baik-baik kan, kita datang untuk diskusi, membicarakan tentang kebenaran. Bukan kita datang itu mau ejek-ejek mereka, tidak. Kita datang dengan kebenaran. Ngelek-ngelek ya teman-teman. Ngelek kah? Ngelek tidak? Masih ngelek tidak teman-teman? Lek ya? Kenapa ini? Ini masih ngelek apa tidak? Saya pakai data ini, pakai data. Ini pakai pulsa data. Sudah bagus ya? Iya. Iya, niat saya dan mereka itu bukan apa. Saya pengen diskusi langsung sama mereka kan, begitu. Diskusi langsung sama mereka. Kita hanya berusaha kan, Tuhan yang memberikan hidayah gitu. Kalau kita bisa datangi, ya kita datangi. Kalau tidak bisa datangi, kita doakan. Nah, dan setelah kita datangi, kita doakan lagi sama dia. Wifi hotel, nggak tahu wifi hotel di sini ada apa tidak.